Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan perbandingan pada bidang busana, yang dimana anggotanya terdiri oleh 1. Vanessa Putri Ramadhani, 2. Dewarnina Sution, 3. Bella Sinta, 4. Meyola Ambarlani, 5. Tina Zahmelinda, 6. Nur Halimah, 7. Sandra Yunita, 8. Nia Rahma Febrika, 9. Pujayana Putri, 10. Nesya Lestari Simangunsong, 11. Fitriana. Materi pertama akan dijelaskan oleh Vanessa Putri Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perbandingan. Perbandingan melibatkan membandingkan hubungan relatif antara dua nilai atau kuantitas yang berbeda, dinyatakan menggunakan simbol bagi atau titik dua, yang menunjukkan perbandingan antara kuantitas pertama dengan kuantitas kedua. Misalnya, jika kita ingin membandingkan jumlah buah apel dengan simbol A dengan jumlah buah jeruk dengan simbol B, maka perbandingannya dapat ditulis sebagai A banding B atau A bagi B. Perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Misalnya, jika terdapat perbandingan antara 3 buah apel dengan 2 buah jeruk, maka perbandingannya dapat dituliskan sebagai 3/2 atau 1/5, 1,5. Perbandingan menggambarkan hubungan relatif antara dua nilai atau kuantitas, bukan nilai absolutnya. Dengan demikian, perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan ukuran, jumlah, harga, proporsi, atau kualitas dari dua atau lebih objek atau fenomena. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vanessa Putri Ramadhani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Sinta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perbandingan. 1. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio yang sama. Perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Sementara untuk rumus dari perbandingan senilai adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. 2. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang membandingkan dua buah objek atau lebih. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Misalnya, terdapat dua jenis besaran yang tidak sejenis, tapi memiliki nilai saling memengaruhi. Perbandingan berbalik nilai dapat dinyatakan dengan A banding B berbanding terbalik dengan harga P banding Q, atau dapat dituliskan sebagai berikut. A banding B sama dengan 1 per P banding 1 per Q, sama dengan Q dibanding P, maka A dikali P sama dengan B dikali Q. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella Sinta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewarnina Sution. Mohon maaf, sepertinya Dewarnina Sution terkendala jaringan yang akan dilanjutkan oleh Tina Zahmelinda.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan campuran atau skala. Perbandingan campuran adalah campuran dari perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai dalam pemecahan suatu masalah. Perbandingan campuran adalah jenis perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Soal perbandingan campuran biasanya menggunakan satuan atau jenis yang sama. Untuk menyelesaikan perbandingan tersebut, yakni dengan menggunakan rumus berikut ini. A banding C sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 3 banding bilangan 2 kali bilangan 4. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala biasanya ditemui pada peta, gambar model, dana lokasi, miniatur, maket, dan lain-lain. Rumus perbandingan skala adalah ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Contohnya skala 1 banding 1000. 100.000. Artinya 1 cm pada gambar mewakili ukuran 100 cm ukuran sebenarnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tina Zahmelinda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewarni Nasution. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perbandingan dalam bidang busana. Perbandingan dalam bidang busana merujuk pada perbandingan atau perulangan elemen-elemen tertentu dalam desain atau konstruksi pakaian yang melibatkan penggunaan proporsi, skala, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut untuk menciptakan keseimbangan visual yang harmonis. Perbandingan dalam busana dapat diterapkan pada berbagai aspek desain, termasuk ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan detail. Satu, perbandingan ukuran. Perbandingan ukuran melibatkan antara ukuran elemen dalam pakaian, misalnya kecil pada sebuah gaun untuk menciptakan kontras visual yang menarik. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewarni Nasution. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Meyola Ambarlani. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu perbandingan bentuk. Perbandingan bentuk melibatkan antara bentuk-bentuk yang berbeda dalam pakaian. Misalnya menggabungkan garis lurus dan melengkung pada desain busana untuk menciptakan kontras visual yang menarik. Ketiga, perbandingan warna. Perbandingan warna melibatkan antara warna-warna yang berbeda pada pakaian. Misalnya, penggunaan kombinasi warna yang kontras seperti hitam dan putih atau warna-warna komplementer seperti merah dan hijau untuk menciptakan perbandingan yang mencolok. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Meyola Ambarlani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Halimah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 perbandingan tekstur. Perbandingan tekstur melibatkan antara tekstur berbeda dalam pakaian. Misalnya, penggunaan kombinasi kain halus dan kain kasar pada sebuah pakaian untuk menciptakan perbandingan tekstur yang menarik. 5. Perbandingan detail. Perbandingan detail ini melibatkan antara elemen-elemen detail yang berbeda dalam pakaian. Misalnya, menggunakan kombinasi bordir, payet, dan aksen dekoratif lainnya pada suatu gaun untuk menciptakan perbandingan detail yang menarik. Selanjutnya, perbandingan dalam busana menciptakan dimensi visual yang menarik, menonjolkan fitur-fitur tertentu dalam pakaian, dan mengarahkan perhatian pada area tertentu. Perbandingan juga dapat digunakan untuk mengungkapkan gaya dan kreativitas desainer, serta memberikan kesan visual yang kuat pada pemakai pakaian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Halimah.
Di sini saya akan menerapkan contoh penerapan perbandingan pada busana, yaitu pola. Ini adalah contoh pola dengan menggunakan skala 1:6, pola badan wanita, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Sandra Yunita. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ada penerapan perbandingan dalam bidang busana, yaitu pola besar. Kelihatan nggak? Oke, ini adalah perbandingan pola besar dalam bidang busana yang menggunakan ukuran tubuh wanita, yaitu ukuran M. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu yang tadi itu adalah merupakan perbandingan pola badan M Izin moderator. dengan ukuran yang sebenarnya atau menggunakan sentimeter. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan Izin oleh moderator. Nia Febri. Tolong pola yang kecil tadi ditunjukkan kembali, karena pada layar Zoom kita dia tidak tertampil dengan jelas begitu. Ya, boleh dijelaskan sekali lagi, moderator? Baik, ini adalah pola ukuran M dengan menggunakan skala 1:6. Apakah cukup jelas? Oke, dilanjut dengan pola ukuran yang sebenarnya dengan skala sentimeter. Baik, ini ukuran pola dengan ukuran sebenarnya yang diukur menggunakan sentimeter. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, itu merupakan perbandingan antara badan ukuran M dengan pengukuran skala 1:6 dengan menggunakan sentimeter. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Rahma Febrika. Kepada Nia Rahma Febrika dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal perbandingan dalam bidang busana. Soal yang pertama, seorang pekerja industri hijab mampu menyelesaikan pesanan selama 84 hari dengan 28 pekerja, dikarenakan permintaan hijab untuk sebuah acara mendesak. Pekerjaan harus selesai dalam 56 hari. Berapa banyak pekerja yang dibutuhkan agar pekerja selesai dalam 56 hari? Pembahasan banyak pekerja sama dengan waktu, 8 orang sama dengan 18 hari, 12 orang sama dengan X. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan perbandingan berbalik nilai. 56 X sama dengan 28 kali 84. X sama dengan 42. Total kebutuhan karyawan untuk mengerjakan sepatu dalam 56 hari adalah 42 karyawan. Sedangkan saat ini, pembuat sepatu memiliki pekerja sebanyak 28, sehingga kebutuhan pekerja tambahan pekerja sebanyak 42 kurang 28 sama dengan 14 pekerja. Lanjut. Soal yang kedua, menjahit payet baju jika dikerjakan oleh 8 orang akan selesai dalam 18 hari. Jika menjahit payet tersebut dikerjakan oleh 12 orang, maka berapa hari pekerja memayet tersebut akan selesai dikerjakan. Pembahasan banyak pekerja sama dengan waktu,
8 orang sama dengan 18 hari, 12 orang sama dengan X. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan perbandingan berbalik nilai, sehingga 8 berbanding 12 sama dengan X berbanding 18. X sama dengan dalam kurung 8 kali 18 tutup kurung berbanding 12 sama dengan 12 hari. Jadi dengan 12 orang menjahit payet tersebut akan selesai dikerjakan dalam 12 hari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia Rahma Febrika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitriana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Seorang penjahit dapat membuat 50 pasang pakaian selama 20 hari. Suatu hari penjahit mendapatkan order 75 pasang pakaian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan penjahit? Yang dibutuhkan yaitu untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan perbandingan senilai sederhana, sehingga bentuk penyelesaiannya seperti di bawah ini. 50 pasang sama dengan 20 hari, 75 pasang sama dengan berapa hari? Jadi 50 meter sama dengan 75 kali 20 sama dengan 30. Penjahit dapat menyelesaikan 75 pasang pakaian dalam 30 hari. Next, moderator. Tessa membuat 10 baju wanita membutuhkan 15 meter kain. Suatu hari Tessa mendapat orderan untuk membuat baju sebanyak 15 baju wanita. Berapakah banyak bahan yang dibutuhkan Tessa? Pembahasannya 10 baju sama dengan 15 meter bahan pakaian. 15 baju sama dengan Y bahan kain. Contoh soal perbandingan yaitu baju satu baju sama dengan 2 bahan. Bahan satu perbandingannya itu bahannya 2. 10 banding 15 sama dengan 15 meter per Y. 10 Y sama dengan 15 kali 15, Y sama dengan 22 kali 5 meter. Jadi kebutuhan Tessa untuk membuat 15 baju adalah 22 kali 5 meter bahan kain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitriana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nesya Lestari Simangunsok. Baik, kesimpulan dari presentasi kami pada Zoom ini yaitu perbandingan merupakan konsep penting dalam matematika yang memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam industri busana. Dalam bidang busana, pemahaman yang baik tentang perbandingan diperlukan untuk menciptakan pakaian yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan tubuh manusia. Perbandingan senilai terjadi ketika dua kuantitas memiliki satuan atau nilai yang sama, sedangkan perbandingan berbalik nilai terjadi ketika dua kuantitas memiliki hubungan berbalik satu sama lain. Selain itu, terdapat juga perbandingan campuran atau skala yang melibatkan lebih dari dua kuantitas yang berbeda. Penerapan perbandingan dalam bidang busana sangatlah penting. Desainer busana harus mampu mengatur perbandingan antara berbagai elemen pakaian seperti lebar bahu, panjang lengan, tinggi badan, dan lingkar pinggang. Proporsi dan perbandingan yang tepat akan menciptakan tampilan visual yang harmonis dan menarik. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nesya. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.